Oke. Terus Matius 5 ayat 18 padanannya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kalau ada dua ayat yang punya hal yang sama, kita harus mengambil yang lengkapnya, Pak Suma, bukan yang kurangnya. Itu dalam hukum pemahaman Alkitabiah. Nah, Anda mengambil ayat yang satu, tapi tidak tidak mau mengangkat kelengkapan dari referensi ayat itu. Nah, semuanya sudah digenapi, Pak Zuma, gitu, di dalam diri Yesus. Jadi apa yang perlu lagi? Tidak, hukum Taurat sudah sempurna di dalam Yesus, sudah digenapi. Nah, perintah itu sudah dipenuhkan, Pak. Bang Zuma, langsung tanyain datanya aja, Bang. Pak Joshua. Datanya yang, itu, Bang. Enggak, sampean tadi mengatakan kalau ada dua ayat berbeda, satu lengkap dan satu itu kurang, harus pakai yang lengkap. Itu datanya pakai apa gitu? Apakah ada ilmunya? Matius 5 ayat 18 itu, Pak. Matius 5 ayat 18 itu, mulai dari ayat 17 itu, kan tadi Bang Suma merujuk ke situ. Tapi tidak dibaca selengkapnya. Ayat yang bersamaan dengan itu harus diambil yang lengkapnya. Dikatakan ini, ayat 17 mengatakan, coba ya. Saya tanya ilmunya, Pak, bukan ayatnya. Kalau ayatnya kita mungkin lebih hafal gitu. Saya tanya ilmu untuk membandingkan ketika ada dua ayat, satunya lengkap, satunya kurang, harus dipilih yang lengkap. Itu validasi dari siapa gitu? Validasi dari hukum orang-orang Kristen memahami firman Tuhan, gitu loh, Pak. Nah, Anda mau cari datanya apa? Data itu kalau bicara ada ayatnya apa enggak? Itu loh, ini ayatnya kita tunjukkan, gitu loh. Lanjut dulu, Bang Zuma. Setelah ini ambil ayat yang hanya sebagiannya, padahal ada ayat lain yang menerangkan itu. Ya, padanannya itu tidak lengkap, Pak. Itu tidak fair namanya. Lanjut dulu, Bang Zuma. Setelah ini saya minta waktu. Kok bisa nggak lengkap gitu? Aneh juga gitu. Kok waktu kanonisasi? Bukan begitu kok, Julius. Bukan tidak lengkap. Kenapa nggak disingkirkan saja? Kan ada kesempatan saat kanonisasi untuk menyaring mana yang masuk. Oh, tidak begitu cara berpikirnya. Karena apa? Injil Matius ditulis oleh orang berbeda, Injil Lukas ditulis orang berbeda, dengan persepsi perspektif yang berbeda, tetapi muatannya, kontennya sama. Itu melengkapi, itu namanya menyempurnakan. Tapi saat kanonisasi kan lain. Setuju. Tapi waktu kanonisasi kan ada kesempatan, Pak, untuk menyaring, Pak. Kanonisasi itu kan tujuannya adalah menyaring mana yang masuk, mana tidak masuk. Kalau dirasa ini tidak lengkap, ya udah tinggalin. Dengan kanonisasi, pengkanonisasi bukan berbicara tentang apa persyaratan mutlak membuang hukum, membuang teologi dan sebagainya, enggak. Ya, jadi gini teman-teman Muslim, sedikit Pak Pendeta. Ya. Jadi kita mengambil pandangan kita terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah kemudian menarasikan bagaimana Allah menciptakan manusia. Di ayat yang satu mengatakan dari tanah, di ayat satu mengatakan dari air. Kita anggaplah seperti itu fenomena yang terjadi pada malam hari ini. Jadi kita nggak boleh mengatakan kenapa nggak dihilangkan aja, karena itu nggak lengkap. Mungkin tadi narasinya oleh Pak Pendeta itu ketika saya membacakan Lukas 16 nomor 17, Pak Pendeta dia memikirkan Matius 5 nomor 18 sehingga ada sesuatu yang kemudian dikatakan tidak lengkap gitu. Itu maksudnya. Ada miskomunikasi sedikit, Bang. Oke. Namun gini, Pak. Ketika Bapak mengatakan di dalam Matius 5 nomor 18 harus kemudian semuanya terjadi. Ya, terjadi di sini artinya genomai. Genomai ini artinya semuanya pas. Itu bukan berarti yang dimaksud adalah ketika Yesus itu mati di salib, Pak. Tapi harus kembali kepada anak kalimat dan induk kalimatnya. Apa itu? Bumi, langit. Sama dengan lenyap. Ketika bumi dan langit itu lenyap, barulah kemudian hukum Taurat itu bisa dihilangkan. Apa korelasinya? Coba kita lihat yang saya bacakan tadi, Lukas 16 nomor 17. Begitu, Pak Suma, Anda begitu. Itu Anda salah paham terhadap ayat itu. Oke, saya salah paham. Karena begini, silakan. Pak Suma, saya terangkan ya, bahwa yang dimaksud itu adalah konten dari nubuatan itu. Isi Taurat itu menuntut penebusan manusia. Langit dan bumi itu instrumen untuk mengikuti seluruh rencana Tuhan bagi penebusan manusia berdosa lewat Kristus Yesus. Jadi bukan penggal-penggalan.
sub kalimat-kalimat lalu kemudian hubungkan dengan alam dan sebagainya. Bukan begitu. Semua berbicara tentang satu konsentrasi rencana Tuhan bagi penyelamatan manusia, di mana semua instrumen dunia ini harus mengikuti itu. Itu loh. Dan itu sudah digenapi oleh Yesus secara sempurna. Oke, baik. Sedikit lagi dari saya, Pak Pendeta. Silakan. Saya sangat menghargai ya. Saya nambahi Bang ya, setelah ini Bang. Iya, saya sangat menghargai itu. Lagi-lagi saya mengatakan saya berdiri di sini hanya sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Kristiani yang kemudian menyelisih pendetanya, bukan. Jadi ketika ada pandangan yang berbeda itu wajar. Jangan menjadikan kemudian seperti saya dengan teman-teman Kristen lainnya itu nyahut-nyahutan oleh karena adanya tendensi saling ingin mengunggulkan argumentasi. Oh tidak. Karena Bapak adalah seorang pendeta yang saya hormati. Gini Pak, ketika Bapak mengatakan hal yang Bapak ucapkan terakhir tadi, Yesus itu menggenapi, sehingga dunia harus tahu seperti apa kemudian ini. Tapi yang saya temukan sebagai seorang Muslim di dalam belajar Bible, Yesus datang, dia menjajakan keselamatan itu hanya dengan mentaati perintah Tuhan. Bahkan Pak, yang saya temukan di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus itu justru memerintahkan orang melakukan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Dan tidak pernah kemudian dia mengatakan persembahan seperti yang diimani teman Kristen. Malah nih, terakhir dari saya, malah nih Pak, ketika kita melihat pernyataan iblis di dalam Matius 4, ketika dikatakan ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat untuk menantang engkau ketika engkau itu adalah anak Theos. Ya, ada tertulis bahwa dia akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Saya sebagai orang yang belajar, saya selidiki kitab Bapak dan memang ada tertulis. Tertulisnya di Mazmur 91 bahwa malaikat akan diutus oleh Tuhan untuk mengirim, menantang anak Tuhan di tangannya supaya kaki anak Tuhan ini tidak terantuk kepada batu. Betul iblis ini. Tapi ketika kemudian saya melihat di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46, ketika Yesus mengatakan ada tertulis di Mazmur, di Torah, lalu kemudian dikatakan dalam kitab para nabi bahwa dia akan bangkit, dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang-orang mati. Saya cari bolak-balik Pak, dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak menemukan itu tertulis. Artinya gini, iblis itu lebih akurat pemberitaannya daripada, mohon maaf, daripada apa yang dikatakan oleh Yesus. Atau Lukas dalam memberi catatan ini tidak menemukan data itu di dalam kitabnya orang Yahudi, sehingga ada ketimpangan yang terjadi. Nah inilah makanya saya katakan ketika Bapak mengatakan kesempurnaan itu adalah ketika Yesus itu sudah disalibkan di atas tiang salib. Saya tidak menemukan poin-poin ini, kecuali dari iman Kristen yang harus saya hormati, yang saya harus junjung tinggi bahwa itu adalah konsep keyakinan, nggak boleh diganggu-gugat. Tapi dialog itu harus tetap dibangun. Saya kira begitu Pak Pendeta dari saya. Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 26 itu mungkin besok hari atau lusa atau tahun depan Pak Pendeta masih mau berdialog dengan saya, sekiranya data itu sudah bisa disajikan, agar kiranya saya menggugurkan konsep yang saya imani, yang saya pahami tentang agama saudara-saudara saya. Demikian Pak, silakan. Baik, baik. Tenang Pak Pendeta ya, sebentar. Saya di sini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa Alkitab itu dibuat oleh para pakar. Betul, di Kristen itu banyak pakar. Misalnya Yusuf Manubulu itu pakar bukan tipu-tipu. Dibuat dalam pengertian apa ya, itu diterjemahkan oleh berbagai pakar berdasarkan keilmuan mereka masing-masing, bukan dibuat. Beda lagi persepsinya nanti kalau Oke, baik. Maka karena terlalu banyak pakar di dalam Kristen, makanya kitab-kitab Anda itu Pak banyak kontradiksi. Salah, Anda ya, salah. Ada kontradiksi yang sederhana, yang biasa, ada pula yang serius. Pak. Berpremis berpikir Nah, contoh salah. misalnya seperti ini ya. Tidak, maaf Pak Pendeta. Dilanjutkan karena sudah salah cara berpikir Anda. Bukan para pakar yang buat Alkitab, itu yang buat Alkitab Tuhan. Bukan pakar. Nah, ini saya narasinya berdasarkan narasi Anda tadi. Loh, kok jadi Tidak, Tuhan yang salah. buat Pak? Tapi kan saya sudah itu jelaskan kenapa Anda bertahan dengan apa yang Anda salah Pak. pahami. Enggak, ini bukan narasi saya baru. Jelaskan bahwa tidak begitu maksud saya. Anda tidak lagi boleh berpijak pada apa yang Anda salah tafsir. Itu tidak Oke, fair. terserahlah siapa. Enggak pakar ya. Berarti ditarik ya narasi pakar tadi itu ya? Tidak, saya tidak tarik. Penterjemahannya. Itu kita bicara bahwa Alkitab baik, kita ke terjemahannya Pak. Diterjemahkan Kita oleh berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmunya yang berpadu menghasilkan terjemahan yang dapat saya kunci jawabannya Pak.
Kunci. Kunci jawabannya. Ya, kita ke terjemahannya Pak ya. Saya katakan tadi dalam kitab Anda itu ada kontradiksi yang biasa, sederhana, sampai ke yang serius. Ini yang seriusnya ada Pak. Yang seriusnya misal Anda lihat di Ezra 2.5 dengan Nehemia 7.10. Dalam Ezra itu jumlah anak arah itu tertulis berapa? 775 orang. Tetapi dalam Nehemia berapa? Dituliskan oleh penerjemah. 652 orang. Ini kalau Anda tanya sebentar, lompat sini, lompat sana, lari sini. Bukan, ini berdasarkan narasi Anda Pak. Ini tidak berbicara tentang dialog yang sehat. Kalau kita berbicara satu topik, kita selesaikan dulu. Baru kita lanjut ke topik yang berikutnya. Misalkan kayak Bang Suma, saya belum selesai menjawab, Anda sudah potong. Jadi seolah-olah apa yang dinarasikan Bang Suma itu benar semua. Enggak seperti itu, Bang. Enggak, saya membenarkan malah perkataan Anda. Bukan Bahwa penerjemah kitab Anda itu berdasarkan pakar-pakar gitu. Saya harus menjelaskan dulu. Misalkan contoh Matius 8 ayat 4 itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini Bang Suma tarik secara linear apa yang harus diselesaikan dalam konteks hukum Taurat, lalu kemudian memaksakan orang-orang Kristen melakukan itu. Tidak begitu cara berpikirnya. Tapi cuma menerangkan ini, saya perlu menggali semua buktinya, menyodorkan kepada Anda. Dan tidak cukup dengan dialog seperti ini, Pak. Nah, itu sebabnya ini diskusi-diskusi seperti ini hanya untuk kita memberikan semacam pemahaman-pemahaman bahwa kekristenan itu memahami seperti ini. Dan Anda tidak perlu memaksakan konsep berpikir Islami Anda lalu mengutip ayat-ayat Alkitab lalu memaksakan cara berpikir Islami Anda. Itu nggak benar cara seperti itu. Nah, mestinya kalau Anda bertanya, Anda menerima perspektif kami, Anda menerima jawaban kami, kalaupun itu berbeda, itu Anda punya soal pemahaman sendiri, silahkan. Tapi apa yang kami jelaskan seperti itu tidak bisa Anda paksakan dengan cara apapun. Karena dasar itu saja sudah berbeda. Makanya saya bilang konsep Yesus di Alkitab dengan Al-Quran sangat berbeda. Gitu loh. Baik. Saya sangat menghargai apa yang Pak Pendeta sampaikan. Makanya tadi saya katakan, saya dukung apa yang Anda katakan. Pertama tadi ada banyak pakar di Kristen. Yang kedua, Anda juga mengatakan tadi bahwa kalau ada yang kontradiksi di dalam Alkitab, maka ambil yang paling banyak. Nah, di ayat yang saya sampaikan tadi, misalnya ya, dalam Ezra jumlah anak arah tertulis 775 orang. Tapi dalam Nehemia 652 orang. Mana yang diambil nih? Pak Bamtri, artinya kan sebentar Pak Bamtri. Saya mau kasih ini dulu sama Pak Dedi karena saya masuk atas undangan Pak Dedi. Pak Ded, saya mungkin 5 menit lagi saya harus turun karena ini tentu saya datang. Nggak enak saya mesti. Saya masih punya pertanyaan satu ini Pak. Nanti kita bahas Pak. Nanti dibahas lagi. Gini sedikit Pak. Ya sedikit. Silakan. Ini sedikit Pak ya. Tadi saya sedikit hampir tergugah loh Pak dengan pernyataan jenengan yang sangat saya hormati ketika jenengan mengatakan Yesus Tuhan gara-gara Yesus membiarkan murid-muridnya menyembah Dia. Itu di ayat mana itu Pak? Saya kok baru tahu itu. Yohanes 20 ayat 28 Pak. 27 dan 28. Ketika Thomas sujud dan mengakui bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah dengan menyebut Yesus ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yesus meneguhkan penyembahan itu dengan berkata, karena kau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya apa? Apa yang diakui. Seperti itu. Itu konsep pemahaman Kristiani berdasarkan Alkitabnya. Oke, tidak apa-apa Pak. Itu sangat saya hormati jawaban jenengan Pak. Bapak Pendeta Jesua pernah baca original teksnya enggak Pak, Yunaninya? Saya mau kasih tahu, tidak ada gunanya Anda mau menyeret soal baca teks aslinya atau apanya semuanya. Karena semua bahasa Indonesia ini dalam terjemahan Alkitab itu bersumber dari bahasa asli yang sudah dikomunikasikan oleh para pakar bahasa di Lembaga Alkitab Indonesia yang kami percayai, yang sudah mewakili kontekstualisasi berpikir untuk orang-orang Indonesia bisa memahaminya. Konteksnya adalah bahwa orang bisa dibawa kepada pengenalan akan Tuhan secara baik dan benar. Dan juru selamat tunggal selain Yesus tidak ada. Temanya itu. Kalau Anda meluas ke segala macam, itu nggak ada gunanya. Kalau Anda bilang begini, harus bahasa asli. Tidak semua orang Arab percaya Al-Quran.
Padahal itu Oke. bahasa dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Contohnya, orang Ibrani, bahasa perjanjian lama. Tidak semua orang Ibrani percaya Yesus, percaya Yahweh misalkan. Soalnya- Itu pun Yunani. Jadi tidak ada korelasinya pertanyaan Anda, Pak. Soalnya gini Pak, kalau kita sampai tidak tahu bahasa aslinya, meskipun sudah diterjemah para pakar, ini akan menyebabkan miskomunikasi Pak. Maksudnya miskomunikasi begini loh Pak. Komunikasi bagaimana, Begini, Pak? Berarti saya Anda jelaskan, juga harus bentar. meragukan terjemahan Al-Quran. Bentar Pak ya, saya jelaskan ya. Begitu perkembangannya, Pak. Ini Pak, kalau sampai di dalam Yohanes ya 20:28 itu dimaknai menyembah Yesus, berarti dalam Kejadian 23 nomor 7 di sini dikatakan begini Pak. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Nah, ini kalau kita lihat antara original teks Kejadian 23 nomor 7 dengan Yohanes 20:28 itu sama menggunakan kata dalam Yunani ini Pak ya, proskuneo. Proskuneo ini bukan menyembah menjadi Pak dituhankan Pak. Anda Tunggu dulu Pak. Itu enggak bisa Tunggu dulu. Beda konteksnya, Pak. Anda Loh, tidak bisa tunggu dulu. paksakan. Iya, saya jelaskan Misalkan dulu Pak anak ya. tangga Anda mau paksakan dengan anak manusia, itu enggak sama kata anak, tapi tidak bisa dikenakan dengan semua konteks. Lah, Itu yang saya bilang gini, gagal Pak. pahamnya Anda. Di dalam tidak Yunani, bisa begitu. kata Jangan sembah paksakan. Yohanes dan Kejadian itu sama menggunakan proskuneo Pak. Ya. Nah, ini maknanya bukan penyembahan sebagai Tuhan, Pak. Ini maknanya bersujud untuk penghormatan, karena kalau dimaknai penyembahan sebagai Tuhan, maka miskomunikasinya Abraham sedang menyembah Bani Het nanti, Pak. Karena di sini sama-sama menggunakan original teks proskuneo, Pak. Tidak bisa Anda linear seperti itu, Pak. Tidak bisa Anda mengeneralisasi kata proskuneo untuk semua konteks. Bisa Loh. dengan berbagai macam konteks. Ada, monggo disodorkan, Dalam Pak. konteks itu. Di mana saya harus buka proskuneo itu maknanya adalah sujud sebagai penyembahan. Coba datanya di mana Pak? Saya buka sekarang. Jadi Anda tidak bisa seperti itu dalam memparalelkan semua ayat-ayat seolah-olah itu satu linear, seperti yang Anda bilang bahwa Maryam ibu Yesus itu adalah saudara Maryam ibu Yesus itu adalah saudaranya Harun. Itu kan beda konteks, beda sejarah, tapi Anda paksakan di Al-Quran seperti itu. Contoh, ini contoh. Saya cuma minta data, apa yang harus saya buka, bahwa Yunani proskuneo itu bisa bermakna sujud penghormatan sebagai Abraham kepada Bani Het, dan sujud bermakna penyembahan sebagai Tuhan. Di mana datanya itu, Pak? Alkitab, datanya adalah Alkitab. Baca seluruh Alkitab supaya Anda paham dengan baik dan benar. Saya mohon maaf. Oke, Pak. Saya mau beli obat dulu, Pak. Lanjut. Saya sudah ditunggu, Pak. Mohon maaf karena ini berkembang. Saya tidak Tadi mau beli obat terus. Nih saya jual selompak nih, Bang. Iya. Oke, Pak Pendeta Joshua Teu, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di sini. Iya. Saya mewakili adik-adik saya Bang Suma, mengucapkan terima kasih. Saya juga Sama-sama. mengucapkan terima kasih kalau kita Baik, berbicara Pak, baik. seperti ini semata-mata hanya untuk bertukar pemahaman Ya, betul, saja. betul. Gitu. Iya, Dan benar, Pak. no Ya, personal feeling ya, no hard feeling. Yes. Terima kasih oke. Pak Thank you. Joshua. Terima kasih ya, Sering-sering Pak. mampir Pak Juni ya Pak Joshua ya. Baik. Terima kasih Pak Joshua. Mohon maaf Pak ya. Sama-sama Pak. Iya. Saya juga Sering-sering mohon maaf. kesini Pak. Nih, siap. Kita bisa ngobrol lebih jauh nanti ya. Oke. Oke, Mohon maaf, baik, harus Pak, baik. sekarang, Pak. Iya. Makasih. Sehat selalu Pak Pendeta. Baik, baik. Sama-sama Bang Suma, Tuhan berkati. Sama-sama. Shalom. Iya, siap. Salam. Terima kasih Pak Joshua Teu ya. Makasih Pak. Sehat selalu di sana Pak Joshua Teu. Oke, silakan lanjut. Gimana? Kaki Wafi udah dapat obatnya belum? Dari tadi beli obat terus. Iya. Saya udah Soalnya- jualan selompak nih. Saya bandingkan ya, Yunani dalam Yohanes 20:28 dengan Kejadian 23 nomor 7 itu sama-sama menggunakan Yunani proskuneo. Itu artinya sujud penghormatan seperti iblis kepada Adam. Ini bukan bermakna penyembahan kepada Tuhan. Karena kalau sampai dimaknai penyembahan berarti Abraham sedang menyembah Bani Het dalam Kejadian. Kan tambah gabrul nantinya. Kalau saya tanyakan mana perbedaan proskuneo penyembahan sebagai Tuhan dan penghormatan, malah Pak Pendeta tadi suruh baca Kejadian sampai Wahyu. Ya mending saya beli botrek kalau gitu. Lanjut. Akhi Edi, admin bisa nggak diundang si Mikana ke sini? Bisa nggak?
Nggak bisa Mikana diundang, nggak mau dia, Uti aja. Nih, Uti mau. Saya lagi masuk Bang Tri, Uni mau coba masuk, dia udah janji kemarin. Kata dia kalau Uni masuk ke room dia naikkan Uni selama 15 menit. Tanya 3 pertanyaan. Ini lagi antri nih di tempat Mikana dol-dol. Aku rindu kali dengar ketawanya si Mikana ini yang kayak misteri Gunung Merapi itu. Rindu ketawa bukan nangis ya? Rindu nangis. Oh, nangis. Ini Uni